Kasus kematian ibu kandung, keluarga soroti kejanggalan atas pengakuan siswi SD. Siswi kelas 6 SD di Medan akhirnya membuat pengakuan. Namun begitu keluarga hingga kini masih tak percaya jika Ai, 12, telah membunuh ibu. Polisi masih terus mendalami kasus anak bunuh ibu kandung di Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jincal Fijen Simanjuntak mengatakan sudah menggelar 2 kali pra-rekonstruksi kasus kematian Faiza Soraya, 42. Rekon pertama digelar di Mapolrestabes Medan, dan terakhir langsung di tempat kejadian perkara, TKP, diperagakan langsung oleh Ai, kakak, dan ayah. 6 jam tim telah melaksanakan pra-rekonstruksi kedua, katanya. Ia mengatakan prarekon diperankan sesuai dengan fakta aslinya didampingi psikolog dan Dinas Perlindungan Anak. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan, katanya. Faiza ditemukan tewas oleh anaknya dalam kamar di rumah Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 10 Desember 2025, pagi. Ia tinggal bersama 2 anak dan suami, Alham Mumala Siagian. Ketika kejadian Faiza tidur bersama anak di lantai 1. Sedangkan suaminya sendiri di lantai 2. Saat ditemukan korban sudah terkapar penuh luka di sekujur tubuh. Kepala Lingkungan V Tanjung Rejo, Tono, menceritakan keterangan Alham. Berdasarkan pengakuan Alham, sosok yang pertama kali menemukan korban adalah anak pertama. Menurutnya saat kejadian si bungsu, Ai, hanya berdiri memegang pisau. Sedangkan anak pertama dan Alham, menangis meratapi Faizah. Adiknya terduduk saja di sofa ruang tamu, katanya. Menurut adik korban, Dimas, luka di tubuh Faizah begitu banyak. Hal tersebut membuat keluarga ragu jika pelaku penusukan Faizah adalah anak usia 12 tahun. Dalam kesehariannya pun, Ai seringkali menorehkan prestasi. Bahkan hubungan antara korban dan 2 anak begitu dekat. Walau demikian kata Dimas, Ai sudah membuat pengakuan.